Assalamualaikum teman-teman Sherly ya sudah mendukung Sherly sampai detik ini. Ternyata tentang awal pengalaman gue lomba bahasa Jerman. Jadi ya tuh gue tuh orangnya tuh pinter gak sih? Gue tuh kaya gak sih? Sedangkan ya apa namanya, istilahnya gue jadi netizen ya. Sedangkan gue itu bego, latar belakangnya menengah ke bawah ya kan, terus gak punya fasilitas, terus gue gak didukung sama orang tua gue. Apakah Sherly ini didukung sama orang tuanya, sama teman-temannya? At least kan Sherly tuh pintar kayak gitu. Apakah gimana, pasti kan suka tuh masa depannya cerah ya kan. Kalau anak-anak pintar tuh selalu masa depannya cerah, selalu ada jalan, selalu ditawarin lomba lah. Gue pengen niat lomba tapi nggak ada tawaran. Oke. Jadi sebelum ada pertanyaan itu, gue pengen jawab ya kan, apakah gue ini pintar, apakah gue ini kaya, ataukah gue ini disupport sama keluarga gue, apakah gue disupport sama teman-teman gue. Nanti kecok. Jadi itu gue flashback di kelas 9. Di kelas 9 itu kan perpisahan gitu kan sama teman-teman, dan juga kayak temen deket lu, sahabat lu, terus akhirnya dia dapat favorit sedangkan gue enggak. Nah dulu tuh SD tuh gue termasuk pinter ya, itu gue masuk SMP yang top 3. Nah tapi karena menjelang SMA gue tuh kayak down banget. Apalagi gue kelemahan gue di bahasa Inggris. Tapi sekarang gue udah alhamdulillah udah lumayan karena kita belajar ya. Ada banyak kok kampung English LC itu di YouTube, gue sering lihat. No, nggak sponsor ya, nggak sponsor. Gue kira pengen belajar. Oke. Nah jadi pas kelas 9 itu teman-teman gue tuh kayak bangga dengan name-nya dia, dengan dia dapat negeri yang top 3 gitu loh, SMA tapi top 3 gitu. Sedangkan gue nih ya paling yang biasa aja, negeri tapi yang nggak terlalu favorit banget. Oke. Jadi terus teman gue ada cowok, dia bilang kayak kita tuh temenan dari SD, tau nggak? Dari SD satu kelas sama 6 tahun. Nah terus SMP sama satu sekolahan juga tapi beda kelas. Akhirnya pas kelas 2 SMP kita sama-sama kelas. Nah gue tuh kayak ngelakuin mistakes adalah, pokoknya gue gak mau ceritain, pokoknya tuh gue ngelakuin kesalahan besar. Terus dia kayak gak mau memaafkan gitu loh, kayak ya intinya begitu. Terus dia kayak masih dendam gitu loh, padahal emang gue masalah sama temennya, tapi dia tuh ngikutin kayak sekongkol gitu ya. Namanya juga orang Indonesia ya, punya masalah satu yang 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 terkait dengan urusan itu se-RT gitu loh. Udah pusing, itu kan masa lalu. Oke, jadi udah kayak gitu. Terus dia akhirnya kelas 9 gue sekelas sama dia ya kan. Terus habis itu dia dapat SMA yang bener-bener favorit. Akhirnya dia ngomong gini, lu mah apa dapat SMA yang gini. Oke, kayak ngerendahin, kayak serasa dirinya dia tuh paling benar gitu loh. Serasa dirinya dia, oh gue ini pintar loh daripada lo. Sedangkan kalau kita pakai logika nih ya, orang pintar itu bukan kita yang mengukur, tapi orang lain gitu loh. Bukan, oh gue ini pintar ya daripada lo, gue masuk SMA favorit, sedangkan lo dapat SMA apa gini. Terus akhirnya gue numbuh nih bibit balas dendam gitu loh, bibit balas dendam tuh kan. Kayak awas lu ya, gue buktiin ke sekolahan gue kalau gue itu bisa lebih dari lo gitu kan. Pokoknya gue abis SMA gue pengennya kuliah di luar negeri gitu kan, kayak punya ambisius. Tapi gue balik lagi, sedangkan gue aja pinter bahasa Inggris enggak gitu loh, pinter apa enggak gitu loh. Kayak aduh, gue pinternya cuma satu di MTK doang udah gitu kan, nggak ada yang lain gitu. Di bahasa Inggris ya Allah, itu bener-bener gue udah ngafalin soal kosakata, gue udah tahu grammar, tapi gue tetap aja bego kalau ujian, tetap aja gitu kan. Tapi sekarang udah mulai les ya kan, ya mulai belajar juga lewat YouTube sih, tapi keseringan gue lihat YouTube. Akhirnya pas SMA kita satu lesan, terus dia keluar gara-gara dia nggak mau ngeliat gue lagi. Gue udah enek katanya ngeliat muka gue, kayaknya apa gue katanya selalu ngikutin dia, gue pengaruh banget sama gue. Tapi gue masih kesel aja omongannya dia gitu loh, kayak membandingkan gitu. Nah terus akhirnya udah kayak gitu,
gue ada pelajaran gue itu ada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Nah di situ gue langsung puyeng banget itu, gak anjir lah, gue bahasa Inggris aja gue nggak bisa gitu loh. Gue bahasa Inggris aja gue masih jelek banget, apalagi vocabulary ya kan, kayak kosakata itu susah banget diapalin. Gue tuh orangnya metodenya yang susah ngapalin, tapi kalau MTK itu gue bisa. Ya pokoknya gue nggak terlalu ngefek lah dalam hidup gue kalau misalnya sama orang yang nggak terlalu ngefek, ya gue capek ngeladeninnya gitu lah. Ya udah, dia ini yang benci sama gue, ya gue juga ya gini loh, kita walaupun kita melakukan sesuatu yang baik, belum tentu di mata orang tuh baik gitu loh. Jadinya ya udah, lu yang jalanin, ya lu yang nikmatin, ya nikmatin aja hidup, jangan apa kata orang gitu loh, jangan ngatur-ngatur. Gue orangnya yang nggak suka diatur-atur gitu. Nah akhirnya gue dapat pelajaran yaitu 2 bahasa ya kan, bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Dari situ gue nggak bisa tuh sama vocabulary, kayak benar-benar kosakata aja gue nggak tahu artinya apa, gue nggak tahu. Gue benar-benar kayak akhirnya kayak gitu. Ya udahlah, gue pengen lihat kayak gimana, ada nggak sih peluang di bahasa Jerman itu. Soalnya bahasa Jerman tuh kayak apaan sih, bahasa apa sih yang internasional? Kan lu bahasa Inggris, lu keluar negeri kuliah, kalau misalnya lu mau kemana kayak kuliah di Itali kayak di Eropa kayak di Amerika, pasti yang berluin tuh bahasa Inggris kan. Nah akhirnya pas guru gue bahasa Jerman itu datang, dia asik walaupun dia udah tua. Maaf, walaupun dia agak tua, lumayan berumur, tapi dia asik bawanya tuh, kayak bener-bener dia nggak gaptek sama sekali, nggak. Dia tuh kayak gaulnya bener-bener kayak anak zaman sekarang pakai gadget yang canggih. Sedangkan guru-guru gue kayak guru-guru yang seumuran sama dia tuh, dia nggak tahu pakai laptop tuh kayak gimana. Bener-bener dia tuh lebih kayak gaul gitu loh, ibu-ibu gaul atau nggak, emak-emak gaul banget ya kan. Akhirnya gue suka tuh dia metodenya, dia pakainya pakai HP, apalagi kita cenderung pakainya HP ya kan. Dan itu dia bagus banget, ada permainannya, pokoknya bagus banget ya kan. Terus gue yang diajarin sama dia tuh gue nangkep, yang diajarin sama dia gue nangkep ya kan. Akhirnya ya udah, akhirnya ada demo ekskul tentang Jerman Club, Inggris Club, Jepang Club, ada pokoknya banyak lah ya. Akhirnya gue memutuskan untuk ikutan Jerman Club, namanya Deutsch Club. Deutsch itu adalah bahasa Jerman, tapi kalau Deutschland adalah negara Jerman ya. Kalau Land itu negara ya, Ausland luar negeri, negara luar gitu. Oke, udah kayak gitu gue ikutan, karena gue bingung kan, gue pengen milih ekskul apa ya kan, karena gue pengen ekskul basket, modal lagi, sedangkan gue tuh menengah ke bawah. Udahlah, gak usah lah yang basketan capek-capek doang. SMA tuh ekskulnya yang ringan-ringan aja, yang bener-bener kayak gak usah mengeluarkan separuh tenaga lu, keringat lu kan udah capek sekolah selama berapa jam gitu, dari jam 6 sampai jam 3 sore, dan itu lu nggak punya waktu untuk tidur sama sekali. Lu harus fokus buat masa depan lu, karena iya SMA itu benar-benar nggak bisa lagi kayak SMP buat main-main, dia harusnya serius gitu kan. Gue ikutan 2, yaitu Jerman Club sama Inggris Club gitu ya, English Club. Nah akhirnya gue pengen banget ambisius karena omongannya dia, si A itu, yang dia ngomong kalau lu tuh bego banget sih gak usah dapet SMA favorit kayak gue gitu. Tai kucing. Belum tentu kan kalau misalnya belum dapat SMA favorit kita ini bego, belum tentu. Mungkin kita jadi salah satunya, jadi murid terpintar di SMA itu. Terus juga belum tentu yang dapat SMA yang favorit itu dia tuh pintar, kan saingannya banyak, mungkin dia paling bego di situ. Nah aku mikir nih apa namanya, Jerman itu ada lomba nanti bulan Desember, lombanya dari sampai A2, sedangkan kita belajar sampai kelas 10 maupun semester 2 pun masih A1, ngerti nggak? Kita terus belajar gini-gini. Terus dia kayak tiap hari kayak intensif kelas gitu loh, intensif kelas tentang pokoknya belajar bahasa Jerman mulu. Nah gue akhirnya dia merekomendasi untuk les di Goethe Institut ya kan, katanya les itu cuma bagus daripada yang lain ya kan. Terus karena ya harga Goethe Institut itu mahalnya udah kayak lu ngangsu rumah, tau nggak, nyicil rumah, mahal banget ya kan. Ya mungkin kalau kalian subscriber gue ya udah les di Goethe ya, kalau nggak mahal ya kita beda level mbak ya, jangan judge ya mbak, atur nuhun. maaf permisi dulu. Akhirnya dia memperkenalkan guru magang dari UNJ
dia magang guru bahasa Jerman yang semester lah, akhir lah ya, semester 8, semester 7, I don't know. Pokoknya dia magang di sekolah gue tuh ada tiga guru itu ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Kalau kalian teman-teman gue nonton pasti cakep kan, kayak gue cakep. Pokoknya gurunya itu panggil aja guru itu X, panggil aja guru itu X. Nah dia tuh gue chat, Frau mau nggak les bareng saya, lesin saya, karena saya itu pengen les di Gute tapi uangnya nggak ada, biayanya nggak ada ya kan. Saya pengen banget nih ikutan lomba ya kan, saya pengen buktiin, karena kan kalau di ikutan lomba kayak lu minat sama lu nilai lu kan dikasih, sakain gue begitu ya, ujung-ujungnya enggak ya kan. Ya lu pilih sesuai dengan, kalau guru lu bilang iya oke, lu kepilih, kok bisa enggak deh gitu. Gue nggak tahu dia ngukur lewat nilai atau enggak. Kayak gitu guru gue tuh yang magang itu dia mau bayarnya nih, harga gue tuh di situ segini, melambung tinggi. Nah dia bawa banget sampai ke tanah tuh, enggak saking murahnya ya kan. Oke, gak apa-apa. Akhirnya ya kita sharing-sharing, nanya-nanya, dia ngajarinnya bagus. Dia cuma ngajarin gue 2 kali, kalau nggak salah 2 kali. Iya, kalau nggak salah sama teman-teman gue bertiga. Nah ini ini si A sama si B. Ulang lah, si A, si B, si gue. Nah, ini si A ini adalah anak yang ranking 1 di kelas. Si B ini adalah anak ranking 1 setiap pelajaran bahasa Jerman. Sedangkan gue si C, ya gue mah biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja gue mah. Tadi gue pengen antusias kayak mau buktiin ke teman gue yang tadi gitu. Kalau gue tuh bisa, gue tuh pasti menang ya kan. Pikiran gue tuh terlalu dangkal tuh, nggak menang palu peang. Oke. Akhirnya gue ikutan kayak gitu. Akhirnya guru kakak kelas gue ngomong, siapa yang di sini ikutan NDO namanya Nationale Deutsche Olympiade? Saya kak, bertiga. Hah, bertiga? Mana cukup, orang cuma adanya kuotanya cuma 4 orang nih. Temen gua satunya ya pasti salah satu dari lu bertiga. Nah akhirnya disitulah mulai persaingan yang tidak sehat ya kan. Kayak kita bertiga ini merasa kayak kita harus menyingkirkan salah satu, siapa yang gak kuat di antara kita bertiga. Nah disitulah gue tuh kayak merasa anjir lah, gue kayak termasuk ke kandang harimau atau nggak, kayak siap-siap dimangsa. Gue nanya tentang apa-apa kayak di pelit, sangkain ambisiusnya gue pengen banget teman-teman gue itu kita lomba, sangkain ambisiusnya banget sampai dia tuh nggak peduli gue itu temennya gitu loh, bukan musuhnya. Maksudnya kalau gue beda kelas, oke lah, nggak apa-apa, no problem. Tapi kan kita sama-sama satu kelas, sama-sama berjuang. Kenapa berjuangnya harus yang nggak sehat begini? Akhirnya di situ begitu gue udah mulai perasaan gue udah gak enak, ya udah akhirnya gue jalanin. Akhirnya pas itu gue lah kena imbasnya gitu loh, kayak bener-bener ya lu ngelakuin keburukan ya kan, tapi kalau gue ya netral, gue nggak mau ngelakuin apa-apa anjir. Gue nggak ambisius banget, yang penting gue pengen banget ikutan lomba, pengen dapat pengalaman, pengen dapat via sertifikat, itulah gitu yang gue pengen ikut balas dendam gitu loh dari teman-teman gue yang si X ini ngomong. Gue kesalahan ngomong sama guru magang gue dari UNJ, gue salah ngomong karena gue ngomongnya menurutku sih gue sopan, tapi ya mungkin dia gue nggak punya tanda baca, ya mungkin dia ngomongnya kayak rada-rada ngegas gitu. Akhirnya gue di apa ya, dibully gimana sih, kayak dia teman-teman gue tuh yang satu orang doang, yang si A ini yang ranking 1 di kelas ini, dia langsung bikin status kayak, makanya tuh mulut tuh dijaga, itu tuh jaga, ya gimana mau ini ya, sedangkan perilaku lo begini-begini gitu kan, kayak what the hell man, anjir lah. Oke, akhirnya gue ngalah, yaudahlah gue keluar aja lah dari lomba ini lah, gue keluar, gue gituin aja. Gue nggak butuh teman-teman kalian yang pengen menginginkan, oh kalian ini pintar loh, kalian ikutan lomba walaupun kalian gagal, walaupun kalian menang. Kalian tuh kayak gitu maksudnya nggak inget siapa ini kita kan hidup bersosial ya kan, sama teman, sama tetangga, istilah kayak gitu. Ya siapa ini, gue tuh bukan orang lain, gue tuh bukan musuh lu gitu kan, kita ini teman. Kenapa kita nggak melakukan kayak belajar bareng, sharing bareng? Kenapa kita kayak ada persaingan ketat gitu di antara kita, kayak les-lesan kan ada ponten nilai, dia pun berburu pengen dapat nilai 100, nilai sempurna, kayak what the fuck man ya kan. Akhirnya ya situ gue menyerah, gue bilang enggak, gue gak mau ikutan lomba. Kenapa? Dia kayak sosok drama ngomong, kenapa ayo ikutan deng, tai bego lu, emang gue ngeliat status lu, gue kesel banget ya kan. Akhirnya
akhirnya kedenger lah sama guru bahasa Jerman gue yang agak yang sudah berumur ini, ya kan. Akhirnya gini, saya belum pengen yakin mau keluar dari bahasa Jerman. Kamu kan pintar, kamu kan, saya kenal kamu pertama kali di sebelum teman-teman kamu yang ikutan kayak gini, ya kan. Kayak enggak, kamu harus ikut aja gitu kan, udah jangan ikutin orang lain gitu kan. Tenang kok, Frau juga akan bantuin, kayak nentuin siapa yang pantas yang ikut, yang mana yang enggak kayak ada perlindungan gitu loh dari Frau gua, yang guru gua asli, ya kan. Ya udahlah ya, dari situ ya teman-teman gue pada kalau jalan nyonong aja, kayak nggak inget gue tuh siapa, kayak gue tuh kayak ibaratnya kayak sampah, nggak dilihat gitu loh. Kayak ya Allah, bener-bener kayak persaingan tuh nggak sehat sama sekali. Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Akhirnya pas nyampe H-1, guru gue ini belum sama sekali belum dapat keputusan. Akhirnya jam 8 malam gue nelpon, Frau, saya ini ikut gak sih lomba? Ikut, semua teman-teman kamu ikut, kamu juga ikut. Hah, demi apa gitu kan. Kayak katanya kotanya cuma 1. Nggak apa-apa, Frau ini kayak panitia gitu loh, nggak apa-apa lah. Saya udah data-datain kamu yang ikut 6 orang, harusnya kan 4 orang, tapi nggak apa-apa gitu. Ini banyak SMA yang harusnya kuotanya 4 orang, tapi yang ikut cuma 2 orang. Jadi kamu kayak dapat ruangan gitu loh, kayak dapat bangku. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah dapat. Akhirnya ya udah, gue nggak mau nyanyain kesempatan itu. Akhirnya gue belajar dengan sungguh-sungguhnya. Ya walaupun gue walaupun gue ini walaupun gue ini masih anak bocah gitu loh, kayak istilahnya baru anak piik belajar bahasa Jerman kelas 10, anak baru 1 tahun baru 6 bulan belajar bahasa Jerman. Gak cerita gue kalah, ya gue nggak merasa nyesel sih. Ya ada sih nyeselnya juga, tapi ya udah, ini pertama kali, ya udah. Jadinya gue bisa ikut yang kedua itu, jadinya ya akhirnya gue dapat sertifikat. Jadi mau menang mau kalah itu dapat sertifikat. Atau sertifikat itu kayak lu bisa buat masuk ke UNJ, ke UI, kemana gitu, sekolah favorit kalian, tapi alasannya dengan belajar, jangan jadi guru bahasa Jerman atau sastra Jerman gitu, tentang bahasa Jerman. Jadi ya background gue tuh, gue nggak pintar-pintar amat. Gue juga nggak disupport sama teman-teman gue. Bahkan teman-teman gue tuh kayak merasa kita itu kayak musuh gitu. Terima kasih sudah menonton, bye.